Kenapa kita terhalang untuk mengakses kalbu sehingga kita tidak bisa mengenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Di sini banyak sekali ya disebutkan perumpamannya. Kita bisa ringkas kembali ke karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan laula yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya syaitan itu tidak menutupi kalbu manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya. La nazaru ila malakutis sama, tentu mereka akan tembus pandang melihat alam kerajaan langit. Di langit sana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, langit kedua Nabi Isa dan temannya Nabi Yahya, terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi. Benar gak? Berarti di sana, di langit sana yang gaib itu ada para malaikat, ada para nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala bertemu mereka, bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam langit, sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim. Nah, itu kalimatnya. Kebanyakan orang itu tidak kenal qalbunya wa nufusihim, dirinya. Beliau ini ahli hadis, nggak mau menggunakan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ahli zikir, ahli qalbu, ahli sufi, ahli tazkiyatun nufus, terserah antum mau sebut mana. Orangnya sama kok ya. Ini persoalan lama lagi tuh ya. Gengsi nyebut tasawuf pakai istilah tazkiyatun nafs, isinya sama. Apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena beliau sensitif dengan kata-kata itu, siapa yang kenal diri, kenal Rabbnya, beliau ganti. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, maka dia kenal Rabbnya. Tapi isinya sama nggak tuh? Sama. Bedanya beliau nggak bilang hadis karena beliau ahli hadis. Nah, ini PR. Kalau antum ahli hadis, ada orang salah nyebut hadis, nggak usah ditahzir. Nggak usah ditahzir. Wasiat bil haq, bis sabr. Nggak langsung ngamuk-ngamuk, ya. Nggak langsung bilang zindik, itu jahil, nggak usah bilang gitu. Langsung bilang mohon maaf, ini hadisnya tidak sahih. Gitu. Selesai itu. Kalau dia nggak terima, baru kita bilang ente baru jahil gitu. Tapi kalau udah kita kasih tahu, kita bilangin baik-baik, pakai cara lo bilanginnya. Orang-orang ahli tasawuf itu, ahli thariqat sufi itu, mereka ahli qalbu. Maka sentuh qalbunya. Jangan singgung amalannya. Mazhab fikih dia sudah beda sama kita. Sekali singgung mereka, antum ngomong qalbu aja dia nggak terima. Gitu. Lalu dikatakan oleh beliau, kenapa orang tidak bisa langsung kenal dirinya? Emang di Quran sudah dibilang, sudah dikatakan bahwasannya Allah yahulu bainal mar'i, ya, antara mar'i dengan dirinya. Memang sudah ada kalimatnya, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara sisi dia intelektualnya dengan kalbunya memang kadang dipisah. Coba aja cek. Kita udah berusaha untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk-khusyuk. Pikirannya jalan kemana-mana. Artinya antum nggak berkuasa menguasai kalbu. Kenapa kalbu nggak bisa kita kuasai dalam sholat? Kok nggak bisa dikontrol itu kepikiran kemana-mana itu? Padahal kalau sholat udah pakai baju koko, udah pakai kopiah, udah pakai gamis bahkan, pakai sarung bahkan. Ternyata khusyuk bukan di situ. Bahkan jenggot pun kita panjangin. Kenapa? Karena jenggot itu tidak menyebab khusyuk. Ya, baju koko tidak pernah menyebabkan khusyuk. Dia itu bab fikih, nutup aurat.
Jenggot itu bab performan az-zinatu wal libas dalam Sahih Bukhari ya. Lalu di mana khusyuk itu? Khusyuk itu di kolbu. Khusyuk itu cuma di kolbu. Ya. Tapi khusyuk itu mainannya adalah pandangan kolbu. Karena khusyuk itu berkaitan dengan pandangan. Ikhwan akhwat fillah, bapak saudara yang melakukan Allah, gimana caranya mengenal kolbu? Itu nanti. Nah, sekarang kita ketahui diagnosa dulu, kolbu kita yang mana nih? Kolbu yang terganggu atau bukan? Maka kolbu dibagi 3. Kolbu yang sakit, kolbu yang mati, dan kolbu yang sehat. Insya Allah yang hadir ini kolbunya nggak ada yang mati, alhamdulillah ya. Tapi kalau sakit mungkin ada. Ceknya gitu aja Pak. Kita suka makan, misalnya suka makan sayur asem, suka makan rendang, suka makan soto, sop iga. Tapi sekali ini orang buat, kita kayak mau muntah. Itu salah makanannya apa salah badan kita nggak enak? Kita yang nggak enak. Jangan salahkan makanannya. Ketika sholat nggak enak, bukan karena suara imam nggak enak. Khusyuk itu bukan pada suara yang enak. Kalau suara yang enak itu kita sebut sholatnya dengan suara merdu, bukan dengan khusyuk, itu beda. Misalnya imamnya suaranya merdu, terus antum nangis. Kita tanya, nangisnya ingat kampung ya? Contohnya, malam takbiran, nangis nggak? Kenapa? Ingat emak di kampung. Ingat dulu bawa obor di kampung. Ya? Ingat dulu takbiran waktu di kampung. Itu bukan tangis karena Allah. Itu tangis karena kangen pulang kampung. Tapi itu udah kabar gembira. Apa kabar bergembiranya? Kalau udah bisa nangis berarti kolbunya udah lembut. Cuma kabar nggak gembiranya, Imam Ibnu Mubarak nulis kitab Az-Zuhud, ilmu kolbu. Apa kata beliau? Tangisan itu ada lebih dari 9, kira-kira 9 lah, 9. Semuanya bukan karena Allah kecuali 1, yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah. Takut karena dosa, kemudian disiksa Allah, nangis. Itu dia. Itu yang bisa madamin api neraka. Kita udah sholat, takut tidak diterima oleh Allah, lalu ada harap Allah terima. Muncul tangisan itu. Maka tangis itu ada 2. Tangis karena sedih, takut, atau tangis karena bahagia. Ketika seorang anak dapat juara, pertama kali dapat juara dia nangis. Itu lagi sedih atau bukan? Orang tua yang sudah jadi orang tua nih ya, yang sudah punya anak tuh udah tua walaupun punya uban ya. Anaknya juara, tiba-tiba kita berlinang-linang air mata ya. Kata teman, matamu kenapa bro? Cowok kok nangis? Ya ternyata kita terharu anak kita dapat juara, atau hafal surat amma yatasaalun, atau hafal juz amma, kita terharu. Ya Allah, aku nggak hafal surat ini, anakku hafal. Itu tangisan apa? Itu tangisan bahagia. Tangisan bahagia. Tapi kalau nonton TV ada mak-mak, mas-mas, bapak-bapak, rumahnya biasa, parah lah ya, nggak standar, datangi sama tim TV, bedah rumah, dibilangin, ini ada duit bantu untuk bedah rumah, nangis dia. Itu nangis apa tuh? Tapi sebelum itu, dia nangis juga, ditanya, berapa penghasilan sehari Pak, Bu? Dia nangis juga, nangis kenapa? Hidup kayaknya susah banget. Jadi antara nangis sedih sama nangis senang dapat duit, dekat sekali. Dekat sekali. Ikhwan akhwat fillah, saudara mukan Allah. Si kolbu itu tidak disifati dengan nangis. Nangis itu efek di badan, efek di mata. Kolbu itu dia disifati dengan apa? Yang tadi, bahagia atau sedih. Tapi kalau nangis itu di luar. Kenapa kita terhalang untuk mengakses kalbu sehingga kita tidak bisa mengenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Di sini banyak sekali ya disebutkan perumpamannya. Kita bisa ringkas kembali ke karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis dari Nabi SAW,
Sesungguhnya syaitan laula yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan itu tidak menutupi kalbu manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya? La nazaru ila malakutis sama. Tentu mereka akan tembus pandang melihat alam kerajaan langit. Di langit sana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Langit kedua Nabi Isa dan temannya Nabi Yahya. Terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi. Benar nggak? Berarti di sana, di langit sana yang gaib itu ada para malaikat, ada para nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala, bertemu mereka, bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam lana, sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kenapa kita tidur kok nggak lihat Rasulullah? Kok yang terlihat Avanza lagi, ya, Alphard lagi, Pajero lagi, rumah lagi, proyek lagi, ini lagi. Kenapa itu yang muncul? Nggak usah sedih. Kita lagi proses untuk menghilangkan donado itu noda. Noda itu yang terpancar. Itulah yang tampak. Teman-teman semua, Nabi mengatakan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Orang-orang itu sebenarnya dia tidur. Kita itu tidur. Orang tidur melek atau merem. Jadi nggak bisa lihat kan? Ketika mereka mati, basirah pandangan matanya baru bangun, baru jaga, baru melek. Makanya Umar mengatakan mutu qabla an tamutu. Sebelum kamu benar-benar mati, kamu melek dululah tentang alam akhirat. Itu yang disebut mati sebelum mati. Gimana caranya? Sebelum betul-betul memejam mata dan tidak pernah lagi membukanya, maka kita belajar zikir, zikir memejam mata. Nah, itu ada tekniknya. Ya. Ada caranya, dan itu diijazahkan guru kita dari gurunya sambung sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, kepada Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bid'ah. Tapi ada orang yang tidak punya pemahaman itu, tapi dia nggak ngerti, dia buat hukum. Oh, nggak boleh zikir pejam mata, mirip sama Buddhis. Dari mana itu ya? Kalau begitu antum yang pakai tasbih mirip Buddhis dong. Ya. Kita pergi haji pakai baju ihram enggak ada jahitnya, mirip sama pendeta biksu enggak? Mirip sekali. Ya, warnanya aja bedanya. Maka Imam Ghazali mengatakan manusia itu punya roh. Rohnya itu satu jenis dengan malaikat. Jadi ini kabar gembiranya. Jadi antum itu punya roh. Rohnya itu makhluk langit. Maka orang-orang yang sudah ruku dan ruku yang formal, buktikan. Ketika orang beda sama kita masih respect, kita kasih tahu dengan baik. Kita jadi atasan, ada kesalahan di tim kita nggak hardik dia. Kenapa? Kita pribadi yang ruku. Kalau enggak, antum an'am. Ya, sama kal an'am, balhum adol. Balhum adol itu apa? Enggak disebutkan di situ. Balhum adol itu disebutkan di Quran, ayat yang lain, ya. Masih di surat-surat yang berdekatan juga, bahkan di dalam surat itu juga. Maka disebutkan di Quran seperti kamasalil kalb, seperti anjing guguk. Anjing guguk itu sifatnya buas. Ini yang disebut. Jadi dulu saya bertanya panjang lama. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, tapi lebih sesat. Lebih sesat itu apa? Oh, ternyata ada karakter binatang buas. Siapa yang menjelaskan itu? Imam Ghazali. Itu cerdasnya Imam Ghazali. Yang sekarang orang bilang Ghazali sesat. Ghazali itu dia mau memuntahkan filsafat tapi nggak bisa. Antum itu sok tahu tentang Ghazali. Justru Ghazali itu yang mensterilkan falsafah. Kalau nggak ada Ghazali, semua filsafat haram semua hari ini.
Teman saya mengharamkan filsafat, ternyata dia masih belajar salah satu bagian filsafat. Apa itu? Matematika filsafat loh ya. Dia haramkan mantik, tapi dia belajar matematika. Itu namanya mengharamkan apa yang dia makan sendiri. Kan banyak sekali ya. Dulu teman-teman saya di kedokteran, kebetulan saya baru pulang dari kedokteran UNAN yang di Padang. Itu mereka banyak soleh-soleh lah ya. Tapi dulu kita punya teman orang kedokteran, dia haramkan filsafat dan mantik. Saya bilang, kamu tahukah sejarah filsafat kedokteran? Gak tahu. Kamu tahukah Ibnu Sina itu siapa? Itu filosof. Kamu tahukah Ibnu Qayyim yang kamu puji-puji setiap hari dengan Syekhul Islam itu siapa? Itu dokter. Dan dia menukil filosof namanya Jailinus. Nah, maka Ghazali ini cerdasnya bisa mengeluarkan teks-teks yang rumit. Jadi siapa itu Balhum Adol? Ini yang disebut, jadi ada karakter buas. Karakter binatang buas. Kalau buas itu karakternya apa? Makanannya diambil, dia marah. Ya. Orang yang dia suka dia ambil, dia terkam. Nah ini. Jadi kalau coba cek ya, kita ini semua punya itu. Setiap hari mungkin naik turun. Coba aja naik motor, naik mobil, naik angkot, naik bus, naik MRT. Karena udah MRT kita sebut aja ya. Akhirnya misalnya kita didahuluin orang, kesenggol orang emosional. Nah, itu udah buas itu. Ya. Pernah lihat ayam rebutan betina, ayam jantan rebutan betina? Pernah lihat? Itu ayam lagi memerankan buasnya. Pernah lihat kucing garong lagi rebutan. Jadi jantan ngeliat betina, rebutan, dia kelahi. Lihat sudah? Sudah lihat? Itu yang disebut buas. Itu yang disebut buas. Maka teman-teman semua, ini yang membuat kalbu kita tidak bisa langsung mengakses kepada Rabbul Arwah, kepada yang menciptakan kalbu, ciptakan roh. Ini karakter itu. Makanya Allah mensyariatkan puasa. Puasa itu untuk dua jenis. Apa kata Nabi SAW? Ya, puasa itu apa tadi? Nahan makan ya. Nah, itu puasa untuk nggak jadi hewan ternak. Kita semua bisa Pak. Kita semua bisa. Biar nggak jadi hewan ternak, cukup puasa dari pagi sampai sore. Tapi ternyata di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, "Idza kana saumu yaumu saumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, ada orang qatalahu, ingin ngajak dia tengkar. Apa lagi? Au syatamahu, ngajak perang mulut, dihardik, ngajak debat. Apa kata Nabi? Falyaqul inni shaim. Katakan aku shaim. Maka shaim di situ sudah masuk ke puasa dari karakter buas. Puasa dari karakter buas. Udah puasa dari karakter buas belum? Emosional. Sudah belum? Belum? Sudah? Ya? Nah, cek aja sendiri ya. Nah, dalam hal ini maka Imam Ghazali, ya, Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah yang mengikhtisar kitab ini kemudian mengatakan, inilah yang disebut madakhil iblis. Nah, maka nanti ada karakter ketiga, karakter syaitaniyah. Sukanya apa? Sukanya nipu, sukanya manas-manasin orang, besar mulut tapi penakut aslinya. Nah ini, kalau karakter itu ada pada seseorang, kalau dia jadi politisi, dia jadi politisi syaitani. Dia suka bikin gaduh, jadi provokator. Jadi provokator. Kalau dia ustadz, dia bikin gaduh jamaah. Ada juga ustadz syaitani itu ada, bikin gaduh jamaah. Ya, semoga kita nggak ada itu semua. Nah, maka mesti ini dipuasakan juga. Tapi puasa ini bukan dengan puasa fisik atau puasa emosional tadi. Puasanya cuma satu. Memuasakan pikiran dari banyak pikiran, lalu mengaktifkan kalbu untuk zikir. Mana dalilnya? Dalilnya ada di hadis, ada di Quran ya. Kalau di Quran kan banyak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kita sudah tahu semua. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalbu hanya tenang, steril kalau dia nyebut nama Allah.
Oke, di hadis dikatakan, hadisnya Hasan, bahwa kolbu itu ternyata diperebutkan oleh dua makhluk, setan dan malaikat. Jika dia zikir, maka setan tidak bisa masuk. Oleh karena itu, puasanya kolbu adalah dengan banyak zikrullah. Ini bukan zikir lisan. Subhanallah, bukan. Subhanallah itu zikir lisan biasa. Ini zikir kolbu. Zikir kolbu hanya menyebut namanya. Zikir otak adalah mengingat kebesarannya. Nah, jangan diadu-adu. Jangan diadu, jangan dipindah-pindah, jangan ditinggalkan salah satunya. Dua-duanya harus dipakai. Maka teman-teman semua sahabat yang melakukan Allah, ketika kita belajar kolbu, kenapa kita tidak bisa mengakses ke kolbu sehingga tidak bisa mengakses kepada Allah? Karakter itu kok masih ada. Ya. Nanti di lain waktu, kalau kita sudah sehat lagi, kita akan buat cara mengenal kolbu